Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aks Mahmud, Stambuk 083 2017 0117. Mata kuliah Metode Penelitian Agribisnis kelas C1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan praktek proposal penelitian saya, yaitu faktor-faktor yang menentukan keterlibatan pemuda pedesaan pada kegiatan pertanian berkelanjutan, yaitu studi kasus di Desa Jampu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama atau bab pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam. Sektor pertanian dewasa ini juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam menyediakan pangan untuk menunjukkan ketahanan pangan nasional. Namun, pergeseran tenaga kerja yang di sektor pertanian terus menurun. Sebanyak 61,11% penduduk bekerja di sektor pertanian. Selama setahun terakhir, Februari 2019 sampai 2020, pekerja informal turun sebesar 1,42%. BPS Sulawesi Selatan 2020. Yang kedua, ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana minat pemuda pedesaan pada kegiatan pertanian berkelanjutan di Desa Jampu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Sopeng. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menentukan keterlibatan pemuda pedesaan pada kegiatan pertanian berkelanjutan di Desa Jampu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Sopeng. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan minat pemuda pedesaan pada kegiatan pertanian berkelanjutan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang menentukan keterlibatan pemuda pedesaan pada pertanian berkelanjutan. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti. Peneliti ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Yang kedua, bagi masyarakat, khususnya bagi pemuda di Desa Jampu, bermanfaat dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan pemahaman tentang pertanian berkelanjutan serta sebagai acuan dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian sejenisnya. Dan yang terakhir, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum yang membacanya atau yang mencari referensi terkait dengan keterlibatan pemuda pedesaan pada kegiatan pertanian berkelanjutan. Dan di bab 2 ada kerangka pikir penelitian. Dampak perubahan perkembangan ekonomi ke arah yang lebih non-agraris mempengaruhi pola pikir masyarakat khususnya di pedesaan. Telah terjadi fenomena penurunan jumlah tenaga kerja dari generasi muda. Penurunan jumlah petani usia muda tersebut disebabkan keinginan kaum muda desa yang sudah memudar untuk bekerja di sektor pertanian dan lebih cenderung memilih pekerjaan di sektor non-pertanian. Pertanian berkelanjutan dapat dilihat dengan kelibatan petani desa dan petani muda pada saat kegiatan persiapan lahan dan benih, pemeliharaan dan panen. Keputusan pemuda untuk menggeluti berbeda-beda dan keputusan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Dan faktor-faktor tersebut terdiri atas 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan motivasi. Faktor internal terdiri atas umur, tingkat pendidikan. Faktor eksternal terdiri dari kegiatan penyuluhan, ketersediaan sumber daya, dukungan pemerintah dan lingkungan sosial. Dan motivasi terdiri atas keinginan berprestasi dan memiliki jaringan sosial luas. Dari ketiga faktor-faktor yang ada di atas, maka dapat dilihat sejauh mana keterlibatan pemuda pedesaan pada kegiatan pertanian berkelanjutan. Dan di bab 2 juga ada hipotesis. Hipotesis penelitian ini bisa disajikan sebagai berikut. Yang pertama, minat pemuda pedesaan terhadap kegiatan pertanian berkelanjutan termasuk dalam kategori sedang.
Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan keterlibatan pemuda pedesaan pada kegiatan pertanian berkelanjutan di Desa Jampo terbagi dalam 3 faktor, yaitu faktor internal atau umur dan tingkat pendidikan, faktor eksternal, kegiatan penyuluhan, ketersediaan sumber daya, dukungan pemerintah dan lingkungan sosial, dan yang terakhir itu ada motivasi atau keinginan berprestasi dan memiliki jaringan sosial yang luas. Dan di bab terakhir atau bab 3, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Jampu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Sopeng, dengan beberapa hal yang dipertimbangkan, bahwa daerah Kabupaten Sopeng merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang mayoritasnya adalah petani. Dan di Desa Jampu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Sopeng ini memiliki program kegiatan pertanian berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Metode penentuan populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah semua warga yang berjenis kelamin laki-laki dengan kriteria umur 16 sampai 30 tahun yang ada di Desa Jampu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Sopeng, yang berjumlah 150 orang. Penelitian hanya memfokuskan pada pemuda laki-laki karena kegiatan pertanian pada umumnya memiliki tahapan-tahapan yang banyak dan perempuan biasanya hanya dapat mengikuti beberapa kegiatan tersebut. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling atau sampel acak sederhana, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dengan mengambil 20% dari jumlah populasi sehingga jumlah sampel sebanyak 30 orang. Yang ketiga, ada metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung sebagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian diperoleh instansi-instansi terkait. Dan yang keempat, di bab ketiga ini ada analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang bertujuan untuk menjawab tujuan satu, yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Demikianlah pemaparan praktek proposal metode penelitian tahun 2022 mata kuliah metode penelitian agribisnis. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.